Ya, jadi kalau kita berbicara tentang, apa namanya, metode pengajaran akhlak bagi Imam Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi, atau nama lengkapnya adalah Zainuddin Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Dalam kitab Ayyuhal Walad itu beliau memberikan beberapa pandangan bahwasanya untuk metode pengajaran akhlak berdasarkan keberadaan buku tertentu sebagai media ajar dapat dilihat dari beberapa rumusan, yaitu 9 rumusan langkah. Jadi kalau ingin mengajarkan akhlak dalam pendidikan akhlak dengan melibatkan buku tertentu, kitab tertentu kepada peserta didik, nah, Imam Ghazali memberikan langkah-langkahnya, cara-caranya. Cara-caranya apa? Pertama itu yaitu uh, apa ya? Yang pertama itu mencatat buku. Jadi buku itu jangan cuma dibacakan oleh guru, tapi harus guru itu mencatat bukunya di papan tulis misalnya seperti itu. Catat bagian pentingnya. Guru perlu menyampaikan prinsip-prinsip dari apa yang ditulis melalui satu buku ajar tertentu. Kemudian guru juga harus menetapkan perbedaan-perbedaan dengan buku-buku lain berdasarkan keistimewaan masing-masing buku. Kemudian guru juga harus memfokuskan pada kalimat atau kata tertentu yang debatable. Kemudian guru juga harus mengutamakan penjelasan terhadap beberapa perbedaan pendapat substansial, beberapa perbedaan dalam tema-tema tertentu dengan antara buku satu dengan buku yang lainnya, antara buku yang sedang dipelajari dengan buku-buku yang tidak dipelajari. Nah, itu seperti apa. Dan terakhir, guru itu harus memohon kemudahan dan pencerahan terhadap penyampaian materi. Jadi memohon. Jadi guru artinya harus minta kepada Allah, memohon kepada Allah supaya apa? Ketika mengajar dia dia bisa mengajarkan dengan mudah dan materinya itu dapat mencerahkan pemikiran peserta didiknya. Nah, langkah yang kedua yaitu menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi ajar. Langkah ketiga yaitu menyampaikan hadis-hadis dan kabar-kabar Nabi melalui sumber-sumber otoritatif secara luas. Nah, langkah yang keempat adalah menyampaikan syair-syair Arab yang berkaitan dengan materi ajar dengan menjelaskan wazan ilmu arutnya tertentu. Wah, ini perlu ini. Tapi memang ilmu arut itu ilmu bahasa Arab yang paling tinggi. Kalau di awal itu kan ya kosakata, terus habis itu sorof, habis itu nahwu, habis itu balaghah, bayan ma'ani bade, yang terakhir itu arut. Nah, kemudian tahap kelima ya tahap kelima itu guru harus mempermudah peserta didik yang sedang membaca dengan menunjukkan paragraf-paragraf dan pemikiran-pemikiran yang menunjukkan keunikan dari halaman-halaman tertentu dalam buku. Uh, Tahap keenam yaitu guru harus memerhatikan dan menjaga kemurnian redaksi tertentu dengan menjelaskan lebih detail. Jadi ada redaksi-redaksi tertentu, kata-kata atau kalimat-kalimat tertentu dalam buku yang sedang dipelajari siswanya, peserta didiknya. Nah, itu guru harus memudahkan. Nah, yang ketujuh apa nih? Guru harus bisa guru dan peserta didik harus bisa menghiasi buku yang sedang mereka pelajari. Dengan cara apa? Dengan memberikan penanda penomoran yang sesuai. Jadi kalau kita sedang membaca atau mempelajari bab yang keberapa, halaman keberapa, itu harus dikasih tanda pakai kertas, stabilo atau pulpen, ya ditandain seperti itu. Nah, tahap yang kedelapan adalah merangkum daftar pustaka buku yang relevan dengan materi ajar pada pertemuan pembelajaran atau pengajaran tersebut. Misalnya pada bab yang guru sedang mempelajari, guru dan siswa sedang belajar bab yang keempat. Kira-kira di bab keempat tersebut ada beberapa footnote. Nah, dari beberapa footnote tersebut, pilih footnote yang paling relevan. Nah, seperti itu. Kemudian dicari buku aslinya, kandungan dari footnote-footnote tersebut seperti itu. Pemikiran-pemikiran orisinal dari footnote-footnote tersebut. Kemudian dihadap-hadapkan dengan buku yang sedang kita pelajari tersebut. Nah, tahap yang kesembilan adalah guru harus mengarahkan siswa-siswanya atau siswi-siswinya agar mereka semua antara guru dan murid itu bisa memohon kepada Allah agar setiap orang yang membaca buku ajar yang sedang mereka pelajari tersebut dapat membacanya dengan ikhlas dan tawakal kepada Allah agar bisa mudah dalam beribadah kepada Allah. Jadi misalnya saya sedang mempelajari buku apa, tulisannya siapa, seperti itu.
atau kitab apa, tulisannya siapa. Maka kita harus mengarahkan anak didik kita supaya siapapun yang membaca kitab ini atau buku ini, mereka dapat membacanya, mempelajarinya dengan ikhlas, dengan tawakal kepada Allah, dengan tujuan untuk mardotillah, dengan tujuan untuk apresiasi Allah, dengan tujuan untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi seperti itu. Jadi hubungan emosional antara guru siswa itu secara tidak langsung kalau menerapkan 9 tahapan ini akan bersambung dengan siapa? Dengan mu'alif atau dengan pengarang kitab tersebut. Meskipun pengarang kitab tersebut sudah meninggal misalnya seperti itu. Demikian penjelasan dari saya, dan 9 langkah tersebut adalah 9 langkah yang diuraikan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ayyuhal Walad. Assalamualaikum.